Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Rongsokan. Kali ini kita kedatangan dari paket Cianjur ya. Tentunya dari subscriber kita yang memang setia support channel ini ya. Tuh. Coba buka dulu ya. Waduh, macem-macem ini kayaknya isinya. Wow. Oke. Untuk yang pertama di sini kita review limbah dari PS2 ya. Jadi ini adalah sampel dari PCB PS2. Biasanya dibeli secara per kilo ya. Jadi buat kawan-kawan yang mendapatkan limbah seperti ini bisa dijual secara per kilo dan harganya pun sudah cukup lumayan ya. Jadi untuk harga bisa ditanyakan di para pengepul, tentunya di daerah masing-masing, atau jika mau bertanya ke saya bisa di 0857 157 20057. Jadi kawan-kawan bisa sharing, karena di channel ini kita hanya mereview berbagai macam jenis limbah rongsokan yang memang berlaku di dunia rongsokan. Selanjutnya laptop chip kaca ya. Jadi jika hanya satu piece, saya selalu tekankan biasanya saya masukkan ke dalam panel super. Akan tetapi jika memang kuantitinya banyak, akan saya sortir dan saya pisahkan, mempunyai grade tersendiri ya. Jadi untuk panel atau PCB laptop chip kaca seperti ini memang mempunyai grade tersendiri dan harganya pun sudah di atas panel super. Akan tetapi jika hanya satu piece, saya mohon maaf, biasanya saya masukkan ke dalam panel super ya. Jadi biar tidak ada salah paham, karena memang kuantiti pun pengaruh untuk menaikkan suatu jenis limbah masuk ke dalam grade-nya tersendiri ya. Selanjutnya mungkin dari semua 100% rekan-rekan sudah paham ya, ini masuk dalam kategori jenis iPhone ya. Untuk jenis iPhone biasanya dibeli secara satuan ya, tidak ditimbang secara per kilo. Selanjutnya kategori Cina kiloan. Untuk kategori ini masuk dalam kategori HPM ya. Untuk HP kiloan sekali lagi saya ingatkan wajib bersih dari kaleng penutup ya, karena memang HP kiloan semua pure ditimbang secara per kilo. Ini masuk dalam kategori HP Cina B. Jadi semua HP kiloan wajib bersih dari penutup kaleng. Selanjutnya HP A ya, atau Nokia A. Jadi ciri-cirinya mempunyai list kuning dan IC kecil seperti ini, otomatis masuk dalam kategori HP A kiloan. Selanjutnya kategori B Samsung ya. Untuk PCB full seperti ini jangan dimasukkan ke dalam grade AB biasa ya, akan tetapi dimasukkan ke dalam kategori B Samsung yang memang berlaku di lapangan. Jadi dibeli secara satuan, tidak ditimbang secara per kilo. Akan tetapi untuk saat ini ada dua opsi ya, bisa ditimbang secara per kilo, atau kawan-kawan mau dibeli secara satuan boleh, tergantung dari rekan-rekan. Jadi untuk kategori B Samsung seperti ini bisa ditimbang dan juga bisa dibeli secara satuan. Jadi tergantung kawan-kawan ya. Selanjutnya kategori HP Cina ya.
Jadi di sini masuk dalam kategori HP Cina bahan. Jadi di sini keluaran dari Spektrum bertuliskan 6531DA. Jadi untuk kategori ini saya sudah sering ingatkan masuk dalam Cina bahan dan dibeli dijual secara satuan. Jadi hampir rata-rata kawan-kawan sudah paham ya. Karena memang setiap video yang saya review pasti selalu ada barang-barang seperti ini. Selanjutnya kategori Cina bahan Spektrum 6500DS ya. Untuk kategori ini biasanya masuk dalam kategori HP Cina bahan 6500. Dibeli dan dijual secara satuan. Jadi sekali lagi kawan-kawan yang mendapatkan limbah seperti ini bisa dijual secara satuan karena memang di sini ada nomor seri tipe bahan ya, Spektrum 6500DS. Jadi di sini mohon maaf jika agak samar ya. Kan tetapi untuk PCB ini masuk dalam kategori Cina bahan. Nah, selanjutnya kategori KMFN X0012M B214. Jadi biasanya masuk kategori A+ ya. Jadi di sini untuk semua full PCB Android dibeli secara satuan. Selanjutnya KMQ 7200B315 juga biasanya saya masukkan ke dalam kategori grade A+ ya. Untuk kategori ini sudah tanpa dibuka pun kita sudah paham untuk kategori ini biasanya masuk dalam kategori A++ 16A ya. Nah, selanjutnya H9TQ 17JTBC. Nah, untuk kategori ini juga masuk dalam kategori A++ 16GB yang memang berlaku di lapangan. Selanjutnya masih dari kategori A++ 16A, keluaran dari Samsung KMQE 60013M. Papan Xiaomi seperti ini memang identik masuk dalam kategori A++ 16A ya. Selanjutnya masih dari MMC Samsung ya, KMQE B318 juga masuk dalam kategori A++ 16GB. Jadi buat ngerongsok itu mungkin sangat mudah ya. Yang penting kita dapat ilmunya terlebih dahulu. Agak samar nih. Di sini bertuliskan H9TQ 17JTBC. Untuk kategori ini juga masuk dalam kategori A++ 16A ya. Di sini bertuliskan H9TQ 17JTBC juga masuk dalam kategori A++ 16GB juga. Selanjutnya H9TQ 26AD DFTAC. Nah, untuk kategori ini biasanya dari PCB Oppo masuk dalam kategori A++ 3/32, jadi otomatis masuk dalam kategori A++ 32A. Nah, selanjutnya dari mesin Oppo juga KMRH 60014M B614. Nah, untuk kategori ini masuk dalam kategori A triple 64GB. Tidak bisa dibohongi, sebagian dari kita juga masih banyak yang dibeli masuk dalam kategori A++ 32A. Di sini saya tegaskan untuk MMC KMRH 60014M B614 mutlak masuk dalam kategori A triple 64GB ya. Jadi semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe,
agar channel ini terus berkembang dari hari ke hari. Berjumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.